warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Kurang semangat tapi sama gerakan. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Kita ulangi lagi. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Masya Allah, luar biasa. Semoga hari ini kita dimudahkan dalam mempelajari. Oke teman-teman, masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Sholat. Dengan sholat. Kalau begitu di pertemuan hari ini kita berganti menjadi materi kurban. Karena kita memasuki di bulan Dzulhijjah. Oke, sebelum kita masuk materi, kita baca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah beri kemudahan dan kemanfaatan dalam menjalani. Untuk itu doa dipimpin oleh Mas Atta terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Doa hari ini selesai dan kita lanjutkan materi kurban pada hari ini. Di sini ada yang tahu apa sih makna berkurban itu? Oke anak-anak, kalian ada yang tahu apa saja yang ada dalam peristiwa berkurban? Anak-anak, contohnya ada yang tahu? Nabi. Terus itu sama dengan kambing. Oke, kalian sudah banyak tahu tentang berkurban. Oke teman-teman, kalian sudah banyak yang tahu tentang berkurban. Maka dari itu di sini saya akan memperdalam kembali tentang apa sih makna berkurban itu, apa sih kenapa terjadinya adanya kurban. Kurban itu pelaksanaannya apa saja, ketentuannya apa saja, daging yang diberikan kepada orang itu harusnya seberapa, dan apa saja sunnahnya dalam berkurban. Mungkin kalian cuma tahu oh kurban itu hanya menyembelih kambing atau sapi dan kerbau, tapi di dalamnya banyak makna dan peristiwa yang terjadi. Aku menjelaskan tentang peristiwanya terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu peristiwa apa sih yang terjadi di bulan 10 Dzulhijjah itu? Ada yang tahu? Nabi siapa yang disuruh Allah untuk menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim. Jadi kurban ini adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim menyembelih siapa? Anaknya, namanya Nabi Ismail. Nah, peristiwa ini terjadi sebelumnya. Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang lama sekali tidak memiliki anak, tidak dikaruniai anak sama Allah, lama sekali, bertahun-tahun. Akhirnya pada 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim Allah kasih karunia anak bernama Ismail ini di sini. Sebelum terjadi itu ya, sebelum mimpi itu ya. Pada malam Dzulhijjah, 8 Dzulhijjah bertepatan yang sama dengan kelahiran Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ini dimimpi, maksudnya diberi petunjuk dari Allah berupa mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi pada malam ini disebut dengan malam Tarwiyah. Tarwiyah itu apa artinya? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tarwiyah itu adalah malam memikir-mikir ulang. Ini benar nggak perintahnya Allah? Apa hasilnya setan? Nah, Nabi Ibrahim pada malam ini bimbang. Ini perintahnya Allah, apa anunya setan, hasilnya setan. Itu bingung Nabi Ibrahim. Setelah itu beliau tidak langsung melaksanakannya. Nabi Ibrahim tetap menunggu petunjuk berikutnya.
Nah, pada 9 Zulhijjah, ini Nabi apa namanya? Nabi Ibrahim ini mimpi lagi untuk perintah menyembelih Nabi Ismail ini. Dinamakan malam Arafah. Malam Arafah, di mana Arafah itu artinya adalah keyakinan. Oh, aku yakin ini perintah Gusti Allah. Gusti Allah ingin memerintahkan aku untuk menyembelih Nabi Ismail. Benar-benar perintah Gusti Allah, bukan dari setan. Dinamakan Arafah, yaitu keyakinan. Keyakinan itu bentuk ketakwaan Nabi Ibrahim terhadap Allah. Nah, tapi penyembelihannya tidak pada tanggal 9 ini. Nah, malam berikutnya di tanggal 10 Zulhijjah, Allah kasih perintah lagi. Perintahnya untuk menyembelih Nabi Ismail. Artinya pada tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim ini langsung menyembelih Nabi Ismail. Tanpa sepengetahuan itu, Allah telah menetapkan bahwasanya tidak ada manusia yang harus disembelih. Maka ketika Nabi Ibrahim ini menyembelih Nabi Ismail dengan semua ketentuan yang ditentukan oleh Allah, Nabi Ismail itu tiba-tiba ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisau dalam lehernya Nabi Ismail, Nabi Ismail berubah menjadi apa? Berubah menjadi domba waktu itu, domba atau kambing. Di sini ada yang tahu bagaimana perasaan Nabi Ibrahim yang sangat lama sekali tidak memiliki anak. Di sini Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan itu bentuk ketakwaannya Nabi Ibrahim ini. Meskipun lama tidak memiliki turunan, tapi sudah diberitakan Allah menyembelih, ya udah disembelih. Gimana lagi? Karena Nabi Ibrahim adalah sangat cinta sekali dengan Allah, meskipun dia juga sangat cinta dengan anaknya Ismail. Nah, di sini ada yang bertanya tentang peristiwa ini. Saya sudah cukup paham tentang peristiwa ini. Jadi kurban itu ada kisahnya. Nggak perlu tiba-tiba ayo kurban, ayo gini. Idul Adha juga ada kisahnya. Oke, setelah itu kita lanjut materi berikutnya. Ada beberapa ketentuan lain dari kurban. Nah, kurban ada yang tahu kurban itu termasuk hukum apa? Sunnah apa? Kurban itu wajib, sunnah atau mubah? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah mu'akkad. Apa? Ada yang tahu apa itu sunnah mu'akkad? Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah bagi yang mampu. Dan di sampean semuanya kalau sudah mampu, dirasa mampu dalam hal keuangan, maka dijadikan ini. Kalian harus mengusahakan untuk bisa berkurban. Karena pahalanya sama dengan kita bisa menunggangi dia ketika di akhirat nanti. Oke, mungkin kalau itu mungkin kalian sudah tahu ya. Nah, kurban ini bisa menjadi wajib sebab apa? Sebab apa? Kenapa? Sebab apa? Kurban dikatakan wajib bisa menjadi wajib sebab apa? Yang tahu? Tahu. Sebab apa Mas Aka? Nadar atau janji. Benar sekali, sebab nadar. Nadar itu ada yang tahu ya? Nadar itu sama dengan janji. Seperti hanya kita berniat seperti ini. Aku tahun ini harus berkurban. Soalnya aku sudah naik jabatan jadi manajer. Jadi sekarang saya harus berkurban tahun ini. Itu namanya kalian sudah berjanji dan bernadar. Maka kurban itu dikatakan hak wajib bagi yang bernadar. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Pelaksanaan kurban itu apa? Kapan? Ada yang tahu pelaksanaan kurban itu kapan? Lu. Saya tahu. Ya, apa Mas David? Sesudah salat
Nah, sesudah sholat Idul Adha. Nah, jadi pelaksanaannya itu sesudah sholat Idul Adha. Nah, hari tasriknya itu berapa hari? Yaitu 3 hari. Pelaksanaannya yaitu setelah sholat Idul Adha. Benar sekali kata Mas Yabis tadi, yaitu setelah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jadi hari tasriknya ada berapa hari teman-teman? 3 hari. Sampai terbenamnya matahari. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Tidak. Oke, saya kalau gitu kita lanjutkan tentang ketentuan hewan apa saja yang boleh disembeli. Ketentuan apa saja hewan yang boleh disembeli di sini ada yang tahu dari teman-teman? Oke, Mas Lata. Kambing. Kambing ya, terus Domba. kambing apanya domba? Oh iya, sama berbeda. Terus sapi, nah sapi. Terus apa saja syaratnya dari tiga hewan ini apa saja syaratnya? Sehat. Sehat. Terus sehat terus apa deh? Umurnya cukup. Umurnya cukup. Nah, umurnya cukup berapa? Umurnya cukup itu berapa? 5 tahun. Setengah tahun. Nah, seberapa? Minimalnya 1 tahun dan maksimalnya itu 5 tahun bagi hewan kurban. Seperti itu. Nah, kambing itu untuk berapa orang? 20. Kambing itu beruntuk berapa orang? Kambing itu cuma 1 orang. Pahalanya untuk 1 orang saja. Nah, kalau sapi berapa? Untuk berapa orang? 7. Sapi itu untuk 7 orang. Bisa dilakukan secara biasanya kalau orang-orang kampung itu pakai itu iuran bersama untuk beli sapi 7 orang, diberikan sapi lalu dikurbankan dengan nama orang tujuan. Kalau kambing itu cuma untuk 1 orang saja. Jadi seperti itu. Faham dong? Nah, sekarang kita ini udah paham semua apa yang mau diadakan? Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke ketentuan pembagian daging kurban. Daging kurban ini teman-teman, di sini ada 3, dibagi 3. Daging kurban itu dibagi 3. Yang pertama 1/3 bagi orang yang berkurban tadi, orang yang berkurban ini. 1/3 itu seberapa? Nah, 1/3 itu kalau misal ini kurbannya sapi ya, itu 1 tempong kakinya itu untuk orang yang berkurban. Nah, sisanya dibagikan kepada masyarakat atau fakir miskin. Kalau lebih jelasnya itu ada 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 lagi untuk masyarakat sekitarnya. Yang didahulukan fakir miskin dulu. Karena apa? Niatnya biar bisa mereka merasakan rasanya daging. Karena di sini kurban juga berarti berbagi kebaikan, berbagi kurbannya biar kita sama-sama merasakan. Di sini kurban itu berarti seperti itu. Jadi di sini kalian sudah paham tentang ketentuan daging. Nah, sekarang sunatnya pelaksanaan kurban ini, sunatnya itu yang pertama apa yang harus dilakukan seorang penyembelih hewan kurban? Sunatnya dia harus suci terlebih dahulu, berwudu. Bila ada susah dan gitu. Berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, menggulingkan hewan kurbannya tadi ke arah kiblat, menghadapkan ke kiblat. Hewannya tadi baik sapi atau kambing dihadapkan ke kiblat. Nah, setelah itu si penyembelih ini mengucapkan basmalah. Basmalah terlebih dahulu. Setelah basmalah, sholawat. Setelah sholawat, takbir. Nah, setelah takbir baru
penyembelih ini meletakkan pisau di leher hewan yang ingin dikurbankan. Dengan syarat pisau itu tidak boleh terlepas sampai urat nadi kanan kiri hewan tersebut terputus. Jadi tidak boleh. Makanya kenapa ketika berkurban itu harus benar-benar orang yang memegang itu harus benar-benar kuat. Karena ditakutkannya ketika menyembelih belum sampai terputus nadi urat kanan kirinya itu, hewan sudah terlepas. Maka hewan itu tidak jadi kurban, malah menjadi suatu kebanggaan. Karena apa? Mereka tersakiti dan bisa itu. Maka dari itu, orang yang menyembelih ini harus benar-benar kuat, harus benar-benar tetap sampai urat nadinya ini putus. Harus tetap ada di sini, di lehernya pisaunya. Gitu. Paham teman-teman? Hewan tadi sudah tersembelih dengan sempurna dengan cara-cara tadi. Lagi ditutup dengan doa dan diperbanyak takbir. Takbir dalam menggunakan Allah seperti itu. Paham teman-teman? Mungkin materi hari ini tentang kurban sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Di sini, siapa nabi yang bermimpi disuruh menyembelih anaknya? Nabi Ibrahim. Siapa yang disembelih? Nabi Ismail. Oke, pelaksanaan kurban dilaksanakan pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Awal melaksanakannya di 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalian harus tahu karena kalian adalah penerus agama. Setelah itu pelaksanaannya. Terus kurban itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah muakkad. Hukumnya sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Hari yang makruh. Hari yang makruh. Bisa wajib dikarenakan apa? Karena janji atau nadar. Benar sekali. Terus ketentuannya itu ketentuan dari hewan yang dikurban itu harus apa? Terus giginya sudah ada. Nah, maksimal umur berapa? 1 tahun. Maksimal itu 5 tahun. Dan minimalnya 1 tahun. Minimalnya 1 tahun ya. Oke, sudah barang teman-teman. Terus berapa saja pembagian daging kurban? Sepertiga untuk Fakir miskin. yang berkurban dulu. Nah, yang wajib dikasihkan dulu itu adalah yang berkurban. Siapa yang pertama dikasih? Yang berkurban. Berapa besarnya? 1/3. Setelah itu fakir miskin. Dan terakhir masyarakat sekitarnya. Oke teman-teman, ini sudah paham semua. Materi ini ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Orang kaya bisa. Oh, orang kaya boleh apa namanya? Boleh dikasih. Boleh, karena dia termasuk dalam 1/3 masyarakat di sekitarnya. Nah, seperti itu. Tapi kita dahulukan terlebih dahulu. Semuanya dalam satu kampung itu cuma ada 2 kambing misal. Nah, ini sepertiga ini masih dikasihkan untuk orang yang berkurban dulu. Nah, sepertiganya lagi dikasihkan untuk fakir miskin. Bapak ada fakir miskin nih. Yang mungkin orang yang kaya ini 1 ton dikasih cuma berapa? Yang penting dia kebagian dari salah 1/3 masyarakat sekitarnya. Karena niatnya berkurban itu tidak hanya menghubungkan sunnah muakkad tapi juga banyak berkurban. Baik toh? Alhamdulillah. Pertemuan hari ini mungkin sampai sini saja. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bertemu dengan materi-materi yang akan ada. Oke teman-teman, jadi betul. Ini di sini sebelum kita tutup materi hari ini, hikmah dari materi hikmah ini semoga kita dipermudah sama Allah untuk berkurban.
Amin. Dan jangan lupa ketika kita merasa cukup, kita harus selalu menyisihkan sebagian dari harta kita untuk berkurban. Semoga ilmu hari ini bermanfaat, menjadi berkah, dan menjadikan anak-anak menjadi manusia yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintahnya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri dan saya akhiri dengan salam, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh Mas Dilan. Berdoa dimulai. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri yang paling